Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham di sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan terakhir Arto. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup menguat 0,7% ke harga 6.644 dan transaksi sampai saat ini ada di 15,8 triliun dan asing hari ini net buy tipis saja ya. Tadi padahal sebelum penutupan saya lihat masih di 226 miliar. Tapi kemudian mungkin buangan ya. Terus sisa 4,6 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG hari ini sempat menguji area 6.700 namun gagal tutup di atas ya. Tapi besok peluang masih bisa lanjut. Akan uji 6.700 dan mungkin menguat sampai 6.750, 6.780. Tapi habis itu apakah dia bisa merah? Ya bisa. Karena kemungkinan ISG belum saatnya untuk reversal, mungkin masih konsolidasi. Jadi kalaupun besok candlenya hijau di pertengahan perdagangan bisa aja berbalik merah ya, atau kalau besok hijau esokannya merah. Pokoknya kuncinya nih dia paling mentok itu nutup gapnya di 6.816, habis itu turun dulu ya. Dan ya kalau mau aman dia breakout dulu 6.700 biar bisa bergerak di atas ini ya, jadi bukan di bawah sini lagi. Jadi kalau mau aman ya ISG bergerak di atas saja ya, jangan di bawah lagi, jangan false breakout. Tapi kalaupun harus konsolidasi di bawah juga nggak masalah, yang penting jangan turun dari 6.500. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup menguat 2,42% ke harga 8.450. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBNI gagal bertahan di atas 8.500 dengan kondisi sekarang. Apakah masih aman untuk BBNI? Ya kalau BBNI mau bagus ya harus kembali ke atas 8.500. Tapi kalau dia gagal lewat 8.500, besok gagal tutup di atas 8.500, ada peluang pola dead cat bond dan kembali turun ya, karena dia akan tetap potensinya bisa masih konsolidasi. Range-nya 8.000 sampai 8.500 tektokan di area ini. Dan BBNI sudah saya suruh spec buy di hari Jumat ya, saya suruh antri di 8.050 tuh. Sekarang sudah 84 dan bahkan tadi ke 8.600. Profitnya itu sampai di 6% ya kalau beli di area 8.050 atau 8.100 saja. Tuh lumayan kan. Kapan lagi dikasih BBNI beli hari Jumat, hari Senin sudah bisa TP. Ya, seperti itu ya. Kalau beli saat momentum. Kalaupun momentumnya nggak sesuai perkiraan dan harus cut loss saja dulu. Kalau ada yang bilang kalau cut loss terus gimana untungnya? Berarti belajar lagi. Jangan sampai berani masuk duit banyak, berharap kalaupun rugi ya nanti bisa naik. Iya nanti kapan? Apalagi kalau main di saham gorengan. Kalau di saham big cap, fundamental bagus, big bank apalagi ya nggak masalah nggak pakai cut loss. Kalau di saham gorengan ya siap-siap aja, susah itu untuk naik. Jadi seperti itu ya. Tapi nggak ada yang salah kok. Yang penting tergantung Bapak Ibu kan uang sendiri. Mau nggak mau cut loss juga nggak apa-apa. Nggak ada yang larang. Jadi seperti itu ya. Untuk BBNI kalau saya lihat ya masih ada peluang naik, tapi naik rebound terbatas. Paling kalaupun besok naik itu akan uji 8.600-nya nih aja lagi, habis itu bisa candle merah ya. Karena belum saatnya untuk di Mei ini ya. Pokoknya sampai akhir Mei itu potensi masih konsolidasi kalau perkiraan saya ya. Kecuali memang ada momentum yang bagus, sentimen dari luar, dalam negeri juga bagus, bisa tuh rebound. Tapi ya itu kuncinya BBNI kalau mau sedikit aman dan bisa bergerak di lebih atas ya harus breakout 8.500. Kalau sudah confirm breakout 8.500 dia akan bergerak di 8.500, support dan resisten 9.000. Kalau gagal lewat ya dia bergerak di area bawah ini. Supportnya 8.000. MACD-nya masih mengarah ke bawah, membentuk dead cross, baricat di bawah 0 juga masih dalam ya. Jadi sepertinya belum ada tanda-tanda untuk reversal, tapi peluangnya ada konsolidasi. Jadi belinya itu saat merah, jangan saat hijau. Kecuali Bapak Ibu scalping, mau trading cepat ya bisa aja beli saat uptrend di hari itu ya. Trend hari itu berarti menggunakan time frame yang lebih kecil. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang ditutup menguat 0,64% ke harga 7.850. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk kondisi seperti ini juga ya
BMRI ini masih rawan ya. Kalau besok jebol 7.800-nya sangat berpeluang ke 7.560 sampai 7.600. Jadi kalau ada yang beli di harga sekarang berharap dia bisa naik ke 8.000, ya cut dulu aja. Kalau mau average down juga nggak masalah. Kalau mau nggak pakai cut loss nggak masalah juga untuk BMRI. BMRI ini masih aman. Harusnya pun kalau turun ke 7.200 itu pun masih aman. Tarik time frame-nya sampai akhir 2022 di Desember. Itu masih aman dan ya ini maksimal penurunannya kalau ISG crash jebol 6.500 berpeluang memang bisa ke 7.400. Tapi itu aja swing low-nya dan dia akan naik lagi. Ya, bahkan kemungkinan besar kalau ISG aman-aman aja, mentok-mentok dia 7.600 nih dan naik. Konsol dulu baru naik ya, nunggu momentum, nggak langsung naik. Dan potensi bisa ditutupnya gap di 8.300 tetap di tahun ini ya, bahkan mungkin 1-2 bulan ke depan udah ditutup. Jadi seperti itu. Untuk BMRI, langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang ditutup menguat 4,7% ke harga 4.450. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal waktu itu ya ini perkiraan saya dia jebol 3 hari terus tarik naik ya. Berarti valid waktu itu perkiraan saya ya kemungkinan kan dia bisa area ini aja 4.400 kan lumayan tuh dari 4.200 beli ke 4.400 tuh sekitar hampir 4,5% ya. Dan masih sama ini coretan saya sebelumnya minggu lalu ya kemungkinan BBRI konsolidasi range-nya mentok-mentok 4.250 nih support dan resistennya 4.500 sampai 4.550 tektokan di area ini. Apakah bisa beli dari sekarang? Kurang ideal karena bisa aja satu kali rebound lagi tipis habis itu baru candle merah baru dia turun lagi, dia masih konsol di area ini jadi masih rawan. Kalau kondisi seperti ini ya belinya di support, jangan beli saat hijau. Seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang ditutup di harga 7.400 menguat 1,02%. Kalau dilihat transaksi asing malah masih net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA masih konsolidasi dan kembali tutup di atas EMA 200-nya. EMA 200-nya juga sudah sudut kemiringannya lebih dari 30 derajat ya, masih aman. Yang penting BBCA nggak turun dari 7.200 itu aja. Kalau baru beli di harga sekarang kurang ideal. Beli itu saat kemarin atau tadi beli di 7.200 7.250 ya itu area beli untuk BBCA. Kalau kemarin Bapak Ibu beli pas dia mendekati support itu area beli ya, karena kemungkinan BBCA masih bisa konsolidasi range-nya 7.200 support dan mentok-mentok resistennya 7.600 dan bahkan mungkin di 7.400 nih udah turun lagi, dia tektokan di range sempit ini bisa juga. Nah di si area ini aja. Tapi kalau naikannya itu sampai 7.600, apakah bisa naik lebih tinggi? Belum saatnya sepertinya ya. Kecuali ISG bisa break lagi 6.800 dan 7.000 baru tuh ke atas. Tapi selama di bawah 6.800 untuk pergerakan ISG, ya BBCA juga pergerakannya di bawah 7.600 ya ini. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke bawah sangat tajam, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, tapi terlihat volume dari minggu lalu meningkat ya dan sahamnya nggak jebol support ya. Hati-hati aja kalau jebol support berarti buangannya terlalu besar. Jadi ya harus out dulu lah. Kalaupun mau di hold juga nggak masalah. Kalau Big Bang sih aman. Anggap aja simpan uang. Kalau yang punya anak untuk pendidikan anak bisa ditambah setiap bulan. Kalaupun yang belum punya anak ya bisa untuk masa tua ya. Ya tergantung lah. Kalau BBCA sih aman, nggak pakai cut loss. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang ditutup menguat 1,21% ke harga 1.665. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BBTN masih sama gambaran saya waktu itu. Kemungkinan besar kalaupun rebound dia ke 1.700 nih turun lagi konsol di area ini dan BBTN masih akan konsolidasi range-nya ini. Jadi kuncinya support kuatnya 1.600, jangan sampai jebol. Kalau baru beli di harga sekarang kurang ideal. Kalau mau beli ya kemarin waktu di hari Jumat waktu dia mendekati 1.600 itu beli kan lumayan bisa profit 3%. Kalau beli di support hari ini udah taking profit. Nanti wait&see lagi. Lihat aja pasti dikasih kesempatan, nggak mungkin dia langsung naik cepet gitu. Pasti ada naik turunnya. Tunggu aja kalau dia besok hijau lagi ya biarin aja, tunggu aja dia merah. Kalau dekat-dekat area support ya beli ya, karena masih peluang untuk BBTN tuh konsolidasi di area ini ya. Jadi seperti itu. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih terbantu, volume
saat koreksi biasa aja ya, memang momentumnya belum ada. Nanti tinggal ISG momentumnya break 6.800 6.900 apalagi 7.000, itu BBTN siap-siap tuh. Kalau bisa break sekali lagi 1.800 lanjut up, dan saya sudah targetkan itu 2.100 sampai 2.200. Dari harga sekarang itu lumayan risk rewardnya. Kalau Bapak Ibu mau targetkan sampai atas boleh nggak? Boleh. Nih 30% cut loss saja ya, kasih aja cut loss 7%, udah kan sesuai risk reward. Cuman time frame-nya mungkin sampai akhir tahun. Yang penting Bapak Ibu sabar. Kalau nggak pakai cut loss bisa nggak? Ya bisa juga. BBTN kan cukup bagus fundamentalnya juga ya, nggak masalah juga, tapi rugi waktu kalau nggak pakai cut loss. Mending cut dulu aja, nanti buyback di bawah sekalian. Kalau dia bisa ternyata jebol juga 1.500 dan mengarah ke area 1.300-an ini, ya beli. Tadi cut loss 7%, kalau dia mantul dari 1.300 nih, misalnya mantulnya 1.400 saja, udah balik BEP, aman. Nah, apalagi kalau dia naik ke 1.500 bisa profit ya, nggak masalah. Cut loss dulu di sini karena ada berpeluang downtrend, karena dia mematahkan pola Bollinger Wedge ya ini, atau pola penurunan tren downtrendnya ini. Jadi seperti itu ya. Kalau mau aman ya BBTN minggu ini bisa tutup di atas 1.700, itu bagus. Tapi apakah mungkin? Kemungkinan agak berat ya, kecuali ISG di 6.800. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang ditutup menguat 0,42% ke harga 2.380. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BDMN belum kemana-mana juga ya. Yang sabar aja, kalau BDMN ini area belinya emang di bawah di 2.350 sampai 2.300. Pokoknya kalau niatnya trading untuk BDMN, cut aja kalau dia sampai tutup di bawah 2.300, berarti nggak kuat, memang mau turun. Ini kan dia terus membentuk higher low, ya tinggal nunggu break 2.450 baru tuh uptrend lagi ya. Tapi nunggu ISG di atas 6.800 sampai 7.000 itu baru kelihatan saham-saham bergerak. Kalau masih di bawah itu ya paling hijau sebentar, habis itu besok merah lagi. Jadi seperti itu ya untuk BDMN. MACD-nya mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bercat di bawah 0 terbentuk. Tapi hari ini bagus dia tutupannya di atas EMA 20 dan EMA 60. Besok kalau mau bagus harus bisa tutup di atas 2.400 untuk BDMN, atau minggu ini dia tutup di atas 2.400, itu cukup bagus, jangan balik lagi turun. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang kembali ARB ke harga 7.600. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto yang perkiraan saya 1-2 kali lagi ARB, berarti besok tuh penentuannya ya, apakah dia bisa bangun. Kalau dilihat ARB-nya ya di sekitaran 7.100 berarti ya pas lah ya di sekitaran area 7.000 ini. Ya menarik lah kalau mau antri. Tapi disclaimer on ya, ini saham downtrend sangat parah dan resikonya tinggi. Tapi kalau saya lihat tetap ada peluang untuk bangun besok. Ya semoga aja terjadi ya. Kalaupun nggak bangun ya harus hati-hati lah ya. Kalau berani beli di ARB itu harus siap dikunci. Tapi kalau dia mantul besok itu ya peluangnya ya bisa minimal ke harga penutupan hari ini 6% lebih kan. Apalagi sampai bisa hijau, itu lebih bagus tuh untuk Arto. Tapi tetap kalau saya lihat ada peluang karena itu pas di golden rasionya Fibonacci retracement di 1,618. Jadi akan ada pantulan di area ini untuk Arto ya. Lihat aja satu kali harusnya besok itu bisa bangun Arto. Tapi disclaimer on, ini high risk ya. Saham sudah sangat downtrend, tapi ya ada peluang lah untuk besok. Jadi seperti itu. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang bisa menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.